Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Joyce Domini dengan NIM 230801077 dari Prodi S1 Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi PPT yang telah saya buat, yaitu tentang Mekanika 1 dan juga terdapat 3 contoh soal beserta penyelesaiannya. Baiklah, saya akan memulai dengan pengertian dari mekanika itu sendiri, di mana mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak yang bekerja pada sebuah benda. Mekanika terbagi atas sub pokok materi yang terdiri dari statika yang mempelajari benda diam, kinematika yang mempelajari benda yang bergerak, dan dinamika yang mempelajari benda yang terpengaruh oleh gaya. Selanjutnya, kita masuk pada penyelesaian soal yang pertama, yaitu ada soal sebuah bola elastis dilepaskan pada jarak D dari bidang sudut miring dengan kemiringan sudut theta. Berapa jarak antara titik pantulan pertama dan berikutnya? Tumbukan terjadi tanpa gesekan. Untuk menjawabnya, kita perlu mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang diketahui adalah jarak awal dari bola yang dari bidang miring, yaitu D. Yang kedua, diketahui sudut kemiringan bidangnya. Yang ketiga, tumbukan, yaitu yang terjadi tanpa gesekan dan bersifat elastis. Kemudian yang ditanya, yaitu berapa jarak antara titik pantulan pertama dan titik pantulan kedua dari bola elastis setelah memantul dari bidang miring tersebut. Untuk penyelesaiannya, jarak antara titik pantulan pertama dan kedua dari bola elastis yang dilepaskan dari ketinggian D pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan 8D tan alfa. Rumus ini menunjukkan di mana bahwa jarak horizontal yang ditempuh oleh bola elastis setelah pantulan pertama hingga pantulan kedua itu dipengaruhi oleh sudut kemiringan dan ketinggian awalnya, di mana faktor tan alfa mengonversi ketinggian menjadi jarak horizontal pada bidang miring tersebut. Nah, secara matematis, jarak horizontal yang ditempuh oleh bola dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang berbentuk antara titik awal, titik pantulan pertama, dan titik pantulan kedua. Rasio antara jarak horizontal dan ketinggian awal adalah tan alfa. Dalam hal ini, di mana tan alfa digunakan untuk mengonversi ketinggian menjadi jarak horizontal pada bidang miring, sehingga jarak horizontal dinyatakan sebagai D tan alfa. Karena bola memantul, maka jarak yang ditempuh antara pantulan pertama dan kedua adalah 2 kali jarak horizontal, yaitu 2D tan alfa. Berikut ini adalah gambar untuk penyelesaian soal yang pertama, di mana setelah bola memantul, jarak antara titik pantulan pertama dan kedua adalah 8D tan alfa, yang dapat digambarkan sebagai jarak horizontal pada bidang miring. Kita masuk kepada penyelesaian soal yang kedua, di mana soalnya adalah sebuah keping meluncur pada sebuah lereng es dengan sudut kemiringan alfa. Sudut antara tepi bidang dan kecepatan awal keping ini yaitu V0 sama dengan 10 meter per second dan beta sama dengan 60 derajat. Jejak yang ditinggalkan oleh keping di bidang diberikan pada gambar. Carilah alfa dengan asumsi gesekan dapat diabaikan dan perpindahannya pada kemiringan yang halus. Untuk penyelesaian soalnya, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui oleh soal tersebut. Yang pertama, diketahui kecepatan awal atau V0 sama dengan 10 meter per second. Yang kedua, yang diketahui adalah sudut antara tepi bidang dan kecepatan awal, yaitu beta sama dengan 60 derajat. Yang ditanya, carilah alfa dengan asumsi gesekan dapat diabaikan dan perpindahannya pada kemiringan yang halus. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung sudut kemiringan alfa, yaitu tan alfa sama dengan V0 kuadrat sin 2 beta per G, di mana G adalah percepatan gravitasi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Dengan memasukkan nilai yang diketahui, kita dapat mengetahui nilai alfa. Dalam situasi ini,
kita dapat menggunakan trigonometri untuk menemukan hubungan antara sudut kemiringan alfa dan komponen dari kecepatan. Komponen kecepatan itu merupakan kecepatan awal atau V0 yang dapat dibagi menjadi dua komponen seperti yang tertera pada gambar berikut. Terdapat 7 langkah. Yang pertama yaitu memahami situasi yang dimiliki dengan mengetahui apa yang telah dimiliki oleh soal tadi, di mana ada V0, kemudian ada sudut antara tepi bidang dan kecepatan awalnya, kemudian kita mencari kemiringan alfanya. Langkah keduanya menggunakan rumus trigonometri, kemudian menggunakan sudut kemiringan, di mana sin alfa sama dengan komponen sejajar per hipotenusa sama dengan V0Y per V0. Langkah ketiga, menghitung komponen kecepatan, di mana komponen kecepatan itu ada komponen tegak lurus dan komponen sejajar. Langkah yang keempat yaitu menerapkan hukum konservasi energi, di mana kita menggunakan energi kinetik awal yang rumusnya setengah mv kuadrat, sehingga menghasilkan nilai 50 meter 50 joule. Kemudian menggunakan energi potensial, di mana rumusnya M kali G kali H, di mana H untuk H-nya yaitu nilainya D sin alfa. Kemudian ada langkah kelima yaitu menyusun persamaan yang telah didapatkan tadi. Yang keenam, menyelesaikan untuk sin alfa, lalu disubstitusikan ke persamaannya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh, menyelesaikan untuk D-nya. Dengan demikian dapatlah kesimpulan dari langkah-langkah di atas bahwa sudut kemiringan alfa adalah 30 derajat dan jarak sepanjang lereng yang dilalui sekitar 10,2 meter. Ini menunjukkan bahwa kepingan meluncur dengan kecepatan awal yang diberikan dan sudut kemiringan yang diinginkan. Selanjutnya kita memiliki penyelesaian soal yang terakhir, di mana sebuah bola kecil bergerak dengan kecepatan V0 sepanjang permukaan halus horizontal dan jatuh ke dalam sumur silinder vertikal di titik A. Setelah itu, bola mulai memantul elastis ke dinding dan bawah bibir horizontal halus. Sumur memiliki kedalaman H dan jari-jari R. Sudut antara epsilon O dan diameter sumur yang ditarik melalui titik A adalah alfa. Pada kondisi bagaimana antara R, H, V0 dan alfa harus sesuai untuk bola agar keluar dari sumur lagi, rotasi bola dapat diabaikan. Nah, diketahui kecepatan awal bola atau V0. Yang kedua diketahui H, yaitu kedalaman sumur. Yang ketiga diketahui R, yaitu jari-jari sumur. Yang keempat diketahui alfa, yaitu sudut antara kecepatan awal dan diameter sumur. Yang kelima diketahui G, yaitu gaya gravitasi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya, dalam kondisi apa antara R, H, V0 dan alfa harus sesuai agar bola dapat keluar dari sumur setelah memantul? Penyelesaiannya yang pertama yaitu syarat untuk keluar dari sumurnya. Yang pertama ada kecepatan vertikal, di mana rumusnya itu V0 sin alfa lebih besar dari akar 2 kali G kali H. Yang kedua ada jari-jari sumur, di mana jari-jari R harus cukup besar untuk memastikan bola tidak terjebak di dinding sumur saat memantul. Dengan memenuhi kedua syarat tersebut, bola dapat keluar dari sumur setelah memantul. Selanjutnya, penyelesaiannya dapat dihitung melalui 3 cara atau 3 langkah. Yang pertama, menghitung energi kinetik dan energi potensialnya, di mana dapat kita tuliskan rumusnya M kali G kali H sama dengan setengah mv kuadrat, di mana V sama dengan akar dari 2 kali G kali H.
Yang kedua ada komponen kecepatan, di mana setelah bola memantul, komponen kecepatan vertikal adalah V0 sin alfa dan komponen horizontal adalah V0 cos alfa. Untuk bola keluar dari sumur, kecepatan vertikal harus cukup untuk mengatasi kedalaman H, di mana V0 sin alfa lebih besar atau sama dengan dari akar dari 2 kali G kali H. Langkah yang ketiga yaitu hubungan dengan jari-jari, di mana agar bola dapat memantul dengan baik, komponen horizontal kecepatan harus cukup untuk mencapai ketinggian yang lebih dari H, di mana V0 cos alfa lebih besar atau sama dengan dari M kali R per N. Dengan menggabungkan persamaan di atas, kita dapat menyusun hubungan antara R, H, V0, dan alfa untuk memenuhi syarat agar bola dapat keluar dari sumur. Berikut gambar soal penyelesaian yang ketiga.